Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 6868. Ini adalah informasi ya bagi sedulur semua yang melakukan terawangan, tolong difoto bendanya saja ya. Jadi tangannya tidak usah ikut difoto supaya hasil terawangannya itu jelas. Kenapa? Karena kalau bendanya itu di atas ditaruh tangan, maka ketika dibaca karakter energinya itu, karakter si tangan itu juga jadi ikut terbaca gitu loh. Jadi ya, apabila sedulur semua memang menginginkan hasil yang benar-benar terang dan jelas, maka lebih baik bendanya saja yang difoto, jangan ada tangannya gitu ya. Oke, kita kembali untuk terawangan klien nomor 6868 ya. Di sini sebelum melakukan terawangan Mbak Wira sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ya, ini benda itu milik siapa, belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang beritual siapa. Terus terang Mbak Wira tidak tahu dan juga tidak bertanya gitu ya. Sehingga tolong ketika nanti hasilnya kurang indah, jangan dianggap sebagai Mbak Wira berusaha menjelek-jelekkan siapapun atau berusaha menjatuh-jatuhkan siapapun. Ataupun kalau hasilnya indah, maka tolong jangan dinilai sebagai Mbak Wira berusaha membaik-baikkan siapapun atau meninggi-ninggikan siapapun. Jadi tidak ada unsur semua itu, karena memang toh Mbak Wira tidak tahu ini bendanya dari mana ataupun milik siapa gitu ya. Nah, secara vibrasi energi ya, Mbak Wira memang menangkap ada energi vibrasi dari benda ini. Untuk vibrasi ya, untuk karakter vibrasi energinya, Mbak Wira merasakan dingin dan menarik. Ini menjadi tanda bahwa benda ini punya tuah dalam hal pengasihan. Kemudian karakter energi yang padat itu menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam hal proteksi. Utamanya proteksinya berjalan dengan mekanisme dia akan memperkuat energi dari manusia yang membawa benda ini sehingga auranya menjadi kuat dan tebal, sehingga kalau ada serangan yang sifatnya negatif itu menjadi terpantul dan terpatahkan. Paham ya? Jadi ada mekanisme yang bisa Mbak Wira ceritakan atas proteksi yang ya menjadi tuah dari khodam pada benda ini. Nah, sekarang yang kedua kita bicara khodam ya. Mbak Wira menggunakan metode visualisasi, yaitu Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual, tanda-tanda kehadiran khodam, tanda-tanda manifestasi dari khodam penghuni benda milik klien nomor 6868. Mbak Wira mendapat penampakan sesosok wanita memakai baju coklat. Ini sekali lagi harus Mbak Wira ingatkan ya, bahwa kalau kita bicara khodam maka kita tidak bisa kaku-kaku dalam memaknai wujudnya. Kenapa? Karena namanya khodam itu adalah jin, wujud sendiri. Kalau dari jin itu gimana toh? Kita nggak bisa ya memaknai kaku-kaku wujud jin, karena jin itu adalah makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia memang punya kelebihan atau keistimewaan dalam apa, berubah wujud menjadi apapun yang dia sukai, menjadi apapun yang dia kehendaki. Kalau di sini Mbak Wira mendapat wujud penampakan seorang wanita memakai baju coklat gitu ya, maka berarti jenis kelaminnya wanita ya. Untuk tuahnya sendiri, kalau coklat ini ya, dia ya ini lagi-lagi kembali ke firasat batin ya. Itulah yang membedakan pengalaman ya seorang praktisi dengan buku. Kalau buku itu kaku dan pakem seperti ini ya, maka terjemahannya begini. Kalau praktisi itu tidak. Ya, banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan seorang praktisi dalam menerjemahkan tuah dari suatu khodam. Ya, kalau wanita ya memakai baju coklat ini dengan karakter energi yang seperti ini, berarti dia punya tuah dalam hal apa? Healing atau penyembuhan, mempercepat proses penyembuhan pada diri seseorang. Jadi kalau dirangkum menjadi satu, maka berarti tuahnya lebih ke arah pengasihan, kemudian proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri dengan cara memperkuat energi orang yang memiliki benda ini. Kemudian ada tuah untuk healing, penyembuhan, mempercepat proses recovery pada tubuh seseorang yang sedang sakit ya.
entah dengan cara mempercepat metabolisme, entah dengan cara mempercepat regenerasi sel atau memainkan hormon ya, sehingga proses recovery atau penyembuhan itu bisa berjalan dengan lebih cepat apabila dibandingkan tanpa adanya khodam ini. Asal khodam dari daerah laut ya, di daerah utara Indonesia bagian utara, masuk kategori jin laut, ini white entitas aman tanpa dampak negatif. Usia khodam kira-kira adalah 1600 tahun. Kalau Mbak Wira mengatakan standar khodam itu tua itu ketika dia mencapai 3000 tahun. Kalau 1600 berarti setengah tua. Beda praktisi, beda standarnya. Dan itu sudah pernah Mbak Wira bahas di dalam video yang berjudul memaknai wujud, tuah, level, dan usia khodam. Ya, jadi di situ sudah Mbak Wira jelaskan kenapa pandangan praktisi bisa berbeda. Kemudian untuk level power sekitar 92. Jadi memang istimewa. Ini untuk tuah ya, menurut Mbak Wira sudah jalan, tapi masih bisa dimaksimalkan. Dengan cara apa? Menjalin kedekatan antara pemiliknya dengan khodam. Bagaimana menjalin kedekatan? Yaitu dilakukan dengan cara sambil meditasi ya, komunikasi sambil meditasi. Jadi kenapa kok perlu meditasi? Karena bagi manusia awam saat kita melakukan meditasi itu kepekaan batin kita mencapai puncaknya, sehingga ketika melakukan komunikasi dengan kodam itu langsung klik nyambung dari hati ke hati kayak gitu. Kemudian kalau memberikan hadiah, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja omyang. Kenapa? Karena herbal secara vibrasi energi bagus untuk benda-benda bertuah. Kemudian herbalnya itu tidak menimbulkan pedih di mata, juga tidak sesak di dada, aman untuk penggunaan jangka panjang. Sedang ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk hasil terawangan ya, sebuah batu milik klien nomor 6868. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.